Salam saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi di Bijaksana Channel. Saya berharap saudara semuanya merasakan kasih kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah. Kiranya kita semua senantiasa saling mengasihi dan mendukung dalam doa. Mari saudaraku, kita akan memulai renungan hari ini dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan menikmati persekutuan bersama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu yang mengajarkan kami tentang hal-hal yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu ini, sebab kami telah menyiapkan hati dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini banyak orang Kristen yang kurang tanggap akan rencana Tuhan. Selubung yang menyelubungi hati mereka membuat mereka tertidur secara rohani, dan tanpa disadari semakin hari mereka semakin jauh dari Tuhan. Kekristenan yang melekat pada mereka hanyalah sekedar label dan bukan jati diri Kristen yang sesungguhnya. Akibatnya kehidupan mereka hanya sekedar saja. Kehidupan mereka hanya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan apa-apa, bahkan cenderung mengalami kemerosotan. Pesan saya buat kita yang menonton atau mendengarkan renungan ini, marilah kita menjadi orang Kristen yang tanggap. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi orang Kristen yang tanggap? Hal itu dapat terjadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Selanjutnya, Roh Kudus yang ada di dalam kita juga akan memampukan kita untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat selanjutnya, ayat 16-18 dari 2 Korintus 3. Roh Kudus yang kita terima menjadi bagian dalam hidup kita akan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka, karena selubung yang menghalangi mata rohani kita telah diangkat, telah diambil dari kita. Kita menjadi orang yang merdeka dari perbudakan iblis, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketakutan, dan menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus juga akan merubah hidup kita
memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin kita, serta memberikan hati yang taat, sehingga kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus tanggap ketika kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita membawa dampak, membawa perubahan yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Tempat-tempat di mana kita berada diberkati, lingkungan kita diberkati, orang-orang di sekitar kita diberkati, dan banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Karena itu, hari-hari ini kita sebagai orang Kristen harus bangkit untuk menjadi saksi-saksinya. Saudaraku yang terkasih, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Maka dari itu, selaraskanlah hidup kita dengan rencana Tuhan dan firman-Nya. Berusahalah supaya setiap hari kita penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh situasi-situasi dan keadaan-keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Tetapi sebaliknya, kita semakin kokoh dalam Tuhan dan dapat tampil memberikan teladan kepada orang-orang di sekitar kita, baik dalam perkataan dan perbuatan. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang tetap tanggap sebagai anak-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikanlah hati yang rela untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Biarlah benih firman yang sudah ditabur ini boleh bertumbuh di tanah hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.